Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan cuaca sangat cerah. Saya sangat bangga sekali para tamu undangan, Bapak Rektor UIN, Bapak Almakin, dan maestro-maestro yang sudah tidak asing lagi di sini. Saya sampai merinding ini kehadiran maestro-maestro yang luar biasa ini. Bisa kumpul jadi satu, terutama acara ini, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena terbatasan waktu. Hadir pula dari Museum Istiqlal Baiat Al-Quran nanti juga memberikan sambutan diwakili Bapak Bagus Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun perhatiannya. Saya juga kaget ternyata yang hadir banyak sekali dalam pameran nasional. Ketika itu saya diminta untuk menjadi kurator. Lalu saya bertanya, apa kira-kira tajuk yang diberikan? Bingung, Pak Ketuanya bingung, terserah. Lalu ngomong, kita punya tajuk ketika gores kata bermakna. Jadi kita akan mengatakan kata nomor satu. Oleh karena itu saya ngambil satu quotation, jadi satu catatan kecil dari seorang yang pintar itu mengatakan, by words we learn thoughts, and by thoughts we learn life. Jadi artinya dengan kata kita bisa berpikir banyak apa yang ada di dalam orang mengatakan dalam kata-kata tadi. Sebab di kata-kata itu adalah pikiran orang. Nah, demikian pula ketika saya masukkan konsep ini kepada karya, maka karya itu sebenarnya juga sebuah kata visual. Kata merupakan huruf berangkai dari keinginan mengutarakan pikiran, perasaan, dan gagasan. Disinilah kata itu sebenarnya merupakan niatan seseorang untuk mengomunikasikan ide, gagasan melalui goresan. Ketika goresan itu sebagai tumpahan kata, bisa berisi lantunan doa, ucapan syukur, sedih gembira, maupun lontaran umpatan. Sedih gembira maupun lompatan ini akan digoreskan menjadi ornamentasi goresan dalam bentuk warna dan goresan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya melihat juga sebenarnya kaligrafi itu apa. Saya ingat, mungkin Pak Makin belum hadir pada saat itu, di tahun 76 yang dari Masjid Istiqlal sudah hadir belum? Tahun 76 kami membawa teman-teman untuk pameran di Masjid Istiqlal. Tahun 76 Mas, jadi sudah lama sekali. Dan disitulah muncul Saiful Adnan, ya, muncul Adivirus, itu kita bawa untuk pameran internasional pertama kali di Indonesia, yaitu di Istiqlal tahun 1976. Saya bersama kayak orang tua saya sendiri adalah Amri Yahya, itu aja kakak Hamis seperti kakak saya. Saya bawa ke sana dan beratus-ratus karya ada di sana dan dari luar negeri pun ada. Nah, saya teringat kemudian sekarang alhamdulillah di sini ada pameran ini yang kedua yang nasional. Mudah-mudahan ini jangan hanya berhenti sampai di sini tapi ke depan menjadi pameran internasional kembali. Monggo nanti digagas. Oleh karena itu saya nyuwun yang dari Istiqlal, kapan itu diangkat lagi untuk pameran internasional. Baik, kita kembali lagi soal kaligrafi. Kaligrafi
secara etimologi kata kaligrafi yang diangkat dalam tajuk pameran ini dari kata kalos dan grafos atau grafein. Kalos itu indah, grafein itu adalah goresan atau tulisan. Jadi tulisan indah. Sebenarnya tulisan indah ini dulu ada di Mesir, ada demoglif, hieroglif itu adalah tulisan-tulisan yang ada di Mesir yang menjadikan bahan sampai sekarang itu hadir. Nah, kalau itu di Mesir, tulisan itu bisa menjadi sebuah kekuatan menunjukkan apa yang ada di dalam ruangan itu. Demikian pula saya mendapatkan masukan dari teman saya yang dari Bali, Mas Nurate, mengatakan bahwa di Bali itu juga sebuah kata, sebuah goresan itu tidak hanya sekedar goresan, dikatakan tampak darah. Nanti selanjutnya bisa ditanyakan sama Mas Nurate. Banyak tulisan di sini Mas Nurate, tapi karena katalognya tidak dicetak, ya mohon maaf. Ini saya sebutkan, saya ambil dari Mas Nurate karena saya juga ngambil betul-betul. Nah, kemudian ada ongkara juga, nanti bisa ditanyakan seperti apa goresan yang itu bisa menimbulkan semangat, kekuatan, dan juga sebagai sebuah doa. Ini teman-teman dari Bali, dan itu diteruskan kembali ketika kejayaan Islam. Nah, kejayaan Islam karena kekuatannya tidak pada kosmologi tetapi pada ayat-ayat suci, maka kaligrafi itu menjadi miliknya Mesir untuk dikembangkan dengan kaligrafi Islam. Nah, dari sinilah nanti berkembang banyak sekali kaligrafi macam-macam, dan sebagian besar nanti akan hadir dalam pameran ini. Dalam catatan saya, kaligrafi yang ditampilkan di sini sebenarnya adalah kaligrafi untuk batik. Namun perkembangannya ada 4 yang saya catat polanya. Yang pertama kali ada kaligrafi yang mengangkat tulisan yang diperindah. Jadi tulisan itu yang paling utama, kemudian dihias. Kemudian yang kedua diornamenkan. Kemudian yang kedua, ini gayanya Mas Azhari. Kaligrafi itu dikembangkan jadi miliknya Azhari. Jadi karakternya Azhari ada di situ. Ini yang dikembangkan oleh Azhari yang ada di sini. Nah, ini pengembangan. Kemudian pengembangan yang ketiga yang dipamerkan di sini, ini adalah dua-duanya antara tulisan dan ornamen itu menjadi satu. Dan yang terakhir adalah kaligrafi ekspresif, yang diambil bukan bentuknya tetapi esensi dari sebuah makna. Jadi dalam karya seni itu kalau kita merepresentasi ada 2 objek material dan objek formal. Kemudian yang 3 tadi objeknya adalah objek material, bentuknya ada, tulisan ada, kemudian dihias dan sebagainya. Yang terakhir adalah objeknya adalah objek formal. Objek formal itu bukan tulisan tetapi makna di dalam kaligrafi Muslim atau Arab, kemudian dimasukkan di dalam konsep representasi untuk dikembangkan menjadi simbol-simbol, dan simbol itu bisa ekspresif, bisa menjadi tidak berbentuk huruf tetapi berbentuk figur-figur sebagai representasi dari bentuk. Inilah kaligrafi yang terakhir kita sebut adalah kaligrafi yang ekspresif. Jadi ada 4, Ibu dan Bapak sekalian, nanti kalau masuk di ruangan kita bisa mendiskusikan. Yang pertama adalah pengembangan betul-betul kaligrafi itu lengkap. Yang kedua adalah karakter dari tulisan tadi itu dikembangkan oleh seorang. Dan yang ketiga adalah kaligrafi Muslim yang basisnya adalah dari ayat-ayat suci Quran dikembangkan, dan disitulah hot atau tata tulis Islam dan lengkap harus tepat. Jadi ada kurang sedikit pun jadi nanti salah. Nah, ini adanya hot itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah ekspresi. Jadi kaligrafi yang sifatnya ekspresi. Nanti bukan kaligrafi, tetapi ini dianggap sebuah kaligrafi. Karena tulisan itu di dalam konsep kontemporer adalah bebas, mau dibaca, dibahas oleh sang seniman terserah seperti apa. Ini karakter-karakternya. Maka di sini ada Mas Titus Libat itu mencoba untuk langkah yang kedua. Goresannya khas, kaku, kayak kursif, ya. Jadi huruf-huruf kursif itu dianggap oleh Mas Titus Libat. Banyak sekali teman-teman yang dari pondok pesantren itu bagus sekali, hotnya lengkap sekali. Kalau Mas Azhari beda, mencoba membuat jadi miliknya sendiri. Nah, ini konsep-konsep ini yang dikembangkan.
Oleh karena itu, saya mendapatkan amanah, silahkan nanti berdiskusi di ruangan, karena saya ingin mengantarkan sedikit kata biar nanti masuk, ini yang kita masukkan. Sekian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.